Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi akramana bisyahri Ramadan. Alladzi ja'alana min ahli siyam. Salatu wassalamu ala afdalis sha'imina wa ahsanil qa'imin. Habibina wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita semua dengan hadirnya bulan Ramadan. Kemudian segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan ke atas kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok manusia sebaik-baik orang yang berpuasa dan orang yang mengerjakan qiyamul lail. Semoga kita semua mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat sekalian, hadirin jamaah online rahimakumullah taala. Satu hal yang perlu kita syukuri yaitu tadi dalam mukadimah saya sampaikan hadirnya bulan Ramadan yaitu untuk memuliakan kita semua sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita lewati alhamdulillah bulan Rajab, bulan Sya'ban. Itu merupakan bulan istimewa yang mana dari awal bulan Rajab datang kita sudah berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Minta keberkahan, kebaikan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Supaya apa? Ini persiapan untuk menghadapi daripada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Rajab, Sya'ban ini sebagai serambi gerbang dan serambinya Ramadan. Alhamdulillah sudah kita lewati dan mudah-mudahan amal soleh yang kita usahakan, yang kita amalkan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jelang Ramadan semoga Allah panjangkan umur kita dan berjumpa dengan Ramadan yang mulia ini. Baik, sebelum hadirnya Ramadan, sebelum datangnya bulan Ramadan yang mulia, bulan di mana di dalamnya kebaikan-kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya. Ada doa mustajab bagi orang-orang yang berpuasa, surga-surga dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Oleh karenanya mari sama-sama kita siapkan diri kita, zahir batin kita, bersihkan hati kita daripada iri, dengki, kebencian kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini insyaallah akan membantu kita untuk nyaman, untuk tenang dalam beribadah nanti di bulan Ramadan. Tentunya dalam menghadapi ibadah Ramadan ini, khususnya ibadah puasa, yang mana ibadah puasa ini adalah bagian besar daripada Ramadan, kita harus perlu ilmu, ya, perlu ilmu, bekal ilmu supaya kita semua bisa menjadikan puasa khususnya di bulan Ramadan ini ibadah puasa yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa yang bisa merubah keadaan kita, ibadah puasa yang bisa menjadi sebab perbaikan bagi kehidupan kita. Maka kita terlebih dahulu harus mengetahui dulu apa itu definisi puasa. Jadi kalau puasa ini menurut bahasa adalah menahan. Namun dari sini kita ambil definisi daripada syariat agama, syariat Islam, yang namanya puasa adalah menahan diri dari hal-hal
yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar shadiq atau waktu subuh hingga terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Nah, di Indonesia ini kurang lebih 13 jam saja atau 13 jam setengah. Nah, ini alhamdulillah dalam namun di belahan dunia yang lain Masya Allah ada yang sampai 20 jam, ada yang 18 jam. Nah, soalnya patokannya dari mulai terbitnya fajar shadiq waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Maka poinnya jemaah sekalian, nah, karena ini puasa ini menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa, tentunya kita harus tahu apa saja yang membatalkan puasa itu. Maka jemaah sekalian, di antara hal-hal yang membatalkan puasa ini perlu kita perhatikan, ya. Perlu kita perhatikan, perlu kita hafalkan, perlu kita fahami bahwasanya hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 9 macam, ya. Ada 9 perkara yang ketika 9 itu dikerjakan oleh orang yang berpuasa maka otomatis puasanya batal. Maka poin pertama jemaah sekalian, poin pertama yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam salah satu 5 lubang, ya. Masuknya sesuatu ke dalam salah satu daripada 5 lubang yang ada pada tubuh kita. Apa saja? Yang pertama adalah mulut. Nah, mulut. Dan jemaah sekalian, hukum memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut ini adalah membatalkan puasa. Nah, seperti itu. Batal puasanya. Namun di sini untuk memudahkan pemahaman kita, hukum memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut ini ada 4 hukumnya. Ya, ada 4 hukumnya. Yang pertama yaitu jelas membatalkan puasa kita, yaitu di saat kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut dan kita menelannya dengan sengaja saat kita sadar bahwa kita sedang berpuasa. Nah, sekali lagi, ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut dengan disengaja, kemudian menelannya, masuk dan telan. Kalau masuk doang mah ya selama di dalam rongga mulut ya tidak batal. Kalau sambil ditelan, ya, kemudian sadar kita sedang berpuasa sengaja, maka itu yang dikatakan membatalkan puasa. Seperti itu, ya. Jadi kalau hanya di mulut doang ya sekedar gurau-gurau kemudian atau jahil ya iseng-iseng keluarin lagi tidak masalah, tidak membatalkan puasa. Nah, ini bagaimana dengan ludah kita? Ludah yang ada dalam mulut kita, apakah menelan ludah ketika puasa ini membatalkan puasa kita? Maka jamaah sekalian, dalam masalah ini ada perlu yang kita perhatikan untuk masalah ludah ini. Yang pertama, hukum awalnya menelan ludah itu tidak batal, ya, tidak batal dengan syarat 3. Yang pertama, yang ditelan adalah ludah sendiri, bukan ludah orang lain. Yang kedua, yang ditelan itu ludah yang tidak bercampur dengan sesuatu yang lain, ya, asli natural ludah. Yang ketiga adalah ludahnya masih berada di dalam rongga mulut kita. Maka itulah syarat-syarat yang harus dipenuhi. Andainya ada orang yang jahil, yang iseng, dia kumpulkan ludahnya di dalam mulut, banyak-banyak telan, maka hal yang demikian tidak membatalkan puasa. Yang penting 3 syarat tadi terpenuhi. Sesuatu dalam mulut ini dihitung membatalkan puasa ketika memasukkannya disengaja, kemudian menelannya, kemudian dalam keadaan sadar. Nah, kalau lupa lain cerita. Kalau misalnya kan hari pertama ini kan kita belum biasanya sarapan, tahu pas bangun tidur, setelah sholat subuh bangun tidur langsung sarapan, padahal kita lagi puasa kelupaan. Maka ketika itu benar-benar lupa, yang demikian tidak membatalkan puasa. Selanjutnya, hukum yang kedua ketika memasukkan sesuatu ke dalam mulut ini adalah hukumnya makruh. Ya, ini dilarang, tetapi tidak dosa jika dilanggar. Nah,
dilarang oleh agama, tapi seandainya ditinggalkan berpahala, kalau dikerjakan ini tidak dosa. Bagaimana? Dihukumi makruh jika kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut tanpa kita telan, hanya untuk main-main saja, yang tadi poinnya ya. Hanya main-main saja, nggak ditelan, gurau-gurau, maka ini hukumnya makruh. Lebih baik ditinggalkan. Masya Allah. Lebih baik ditinggalkan. Yang ketiga, ada yang dihukumi mubah. Ya. Dihukumi mubah. Ini maksudnya apa? Boleh dilakukan dan tidak dilarang. Dihukum mubah itu yaitu ketika seorang juru masak atau ibu-ibu yang mempersiapkan buka puasa, atau ibu-ibu yang ada usaha kuliner di siang hari Ramadan untuk mungkin takjil Ramadan misalnya, maka dalam hal ini eh, seseorang yang masak kemudian mencicipi makanan ini mubah, dibolehkan ya, dibolehkan selama makanan itu hanya ditempelkan di lidah saja, hanya untuk sekedar mengoreksi rasa saja, seperti itu. Setelah masuk harus dikeluarkan, ya, tidak boleh ditelan. Nah, ditelan yang cerita ini dicicipi langsung dikeluarkan, maka yang demikian ini mubah, dibolehkan. Ya. Yang penting tidak ragu-ragu, ya. Tidak ada ragu-ragu dan tidak dikhawatirkan tertelan. Ya, selama hanya sekedar mencicipi saja, mengoreksi rasa, maka yang demikian tidak masalah. Kemudian hukum yang keempat ini sunnah. Ya. Jadi ada memasukkan sesuatu dalam mulut ketika puasa ini tetap dihukumi sunnah. Ya, sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak masalah. Jadi dianjurkan dikerjakan dan ada pahalanya. Apa itu? Yaitu ketika kita berkumur-kumur di dalam berwudu. Nah, kan ada wudu ini, di antara sunnah wudu adalah kumur-kumur. Nah, maka ketika berpuasa sekalipun kita kumur-kumur ini mendapatkan pahala sunnah, nggak dilarang, ya, nggak dilarang. Ya. Tapi syaratnya kumur-kumurnya jangan berlebihan, jangan sampai ditelan. Jadi harus di depan saja. Kalau seandainya kita kumur-kumur, niatnya memang untuk kumur-kumur tertelan sedikit, maka ini kata ulama dimaafkan yang jelas selama tidak berlebih-lebihan atau karena tidak sengaja. Ini poin pertama, yaitu masuknya sesuatu ke dalam lubang-lubang tubuh kita. Lubang yang pertama adalah mulut. Nah, lubang pertama adalah mulut. Dan mulut ini tadi hukumnya dibagi empat. Ada yang haram, batal puasa, ada yang makruh, ada yang mubah dibolehkan, ada yang sunnah dianjurkan. Ya, seperti itu. Jadi ketika puasa masukkan sesuatu dalam mulut ini nggak semerta-merta membatalkan puasa. Yang dikatakan batalnya puasa itu adalah ketika kita masukkan dalam mulut apa saja nih, mau itu makanan, mau itu minum, atau mungkin barang-barang kecil, barang-barang iseng-iseng kita masukkan ke telan, maka itu juga bisa membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa adalah ketika kita masukkan dalam mulut dan ditelan. Selama hanya di dalam mulut saja, nggak ditelan, maka itu tidak batal puasanya. Wallahu alam. Selanjutnya lubang kedua yaitu lubang hidung. Nah, lubang hidung. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung ini membatalkan puasa, ya, batal puasanya. Adapun batasan dalam hidung ini adalah bagian yang jika kita memasukkan air terasa panas atau tersengkak. Nah, maka disitulah batas dalam yang jika kita memasukkan sesuatu ke tempat tersebut akan membatalkan puasa. Nah, itu. Jadi maksudnya batal puasa sesuatu yang masuk dalam hidung itu ketika batasannya sampai ke bagian dalam hidung. Nah, kalau kita masukkan air itu tersengat di sini nih. Nah, artinya kalau hanya sekedar di luar-luar saja, ya itu tidak batal puasa. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, masuk sesuatu ke dalam telinga. Nah, dalam telinga itu juga bisa membatalkan puasa.
Apa batasannya? Jadi menjadi batal jika kita masukkan sesuatu ke dalam telinga. Yang dimaksud dalam telinga adalah bagian dalam telinga yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking kita saat kita membersihkan telinga. Maksudnya jadi memasukkan sesuatu ke bagian yang masih bisa dijangkau oleh jari kelingking itu tidak membatalkan puasa. Artinya kalau hanya garuk-garuk saja seperti ini pakai kelingking kita nih, ini nggak batal puasanya. Yang membatalkan puasa yaitu ketika kita memasukkan benda padat ataupun benda cair ke dalam lubang telinga kita. Nah, kayak cotton bud, pada kuping ya, itu bisa membatalkan puasa kalau misalnya dalam sampai ambil kotorannya. Nah, atau air, nah, itu pun bisa membatalkan puasa. Ini menurut kebanyakan pendapat para alim ulama. Nah, kita tegaskan lagi, menurut pendapat kebanyakan alim ulama. Ada, ini pendapatnya yang berbeda ya, diambil oleh Imam Malik dan Imam Al-Ghazali dari mazhab Syafi'i. Ada juga yang beliau mengatakan bahwasanya memasukkan sesuatu ke dalam telinga tidak membatalkan puasa. Nah, jadi ada yang mengatakan tidak batal puasanya. Tapi untuk kita kehati-hatian karena ada ulama yang membatalkan puasa, lebih baik kita hindari memasukkan sesuatu ke dalam telinga kita. Kemudian lubang yang keempat yaitu lubang depan, ya. Lubang depan, lubang kemaluan, maaf. Nah, jadi memasukkan sesuatu ke dalam lubang kemaluan adalah membatalkan puasa, walaupun itu adalah sesuatu yang darurat, seperti dalam pengobatan dengan memasukkan obat ke lubang kemaluan, atau pipa yang untuk mengeluarkan cairan dari dalam bagi orang yang sakit, itu termasuk jemari juga ya, itu semua bisa membatalkan puasa kita. Maka ini pesan untuk para wanita, ibu-ibu, kakak-kakak, ketika ibu-ibu atau kakak-kakak ini bersuci, beristinja daripada buang air kecil, ini mesti hati-hati, ya, jangan sampai membersihkan sisa buang air kecil atau beristinja dengan melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, yaitu apa? Memasukkan jari jemari ke dalam lubang kemaluan. Nah, jadi hendaknya bagi wanita hendaknya membasuh bagian yang terbuka di saat jongkok saja. Jangan sampai berlebih-lebihan memasukkan jari jemari ke dalam bagian dalam kemaluan kita. Itu dari segi medis pun itu gak baik ya, tidak baik. Bukan bersih malah kotor seperti itu kalau kita sampai mengalirkan air ke dalam area dalam tersebut. Wallahu a'lam. Yang terakhir, lubang yang tidak boleh kemasukan sesuatu adalah lubang bagian belakang. Lubang bagian belakang. Maka memasukkan sesuatu ke dalam lubang belakang ini sama seperti hukumnya memasukkan lubang di bagian depan. Baik dalam pengobatan, masukkan benda seperti itu untuk niat berobat, maka itu pun bisa membatalkan puasa kita. Juga ya, termasuk kita beristinja, buang air besar, memasukkan jari jemari, maka itu batal juga. Maka cara yang benar dalam istinja adalah cukup dengan membersihkan bagian alat buang air besar dengan perut jemari tanpa harus memasukkan jemari ke bagian dalam. Jadi maaf nih, ini bagian belakang kita, ya, kemudian cukup hanya luarnya saja kita bersihkan. Ya, yakin sudah suci, sudah selesai. Ya perlu harus memasukkan jari jemari ke dalam lubang dubur kita. Itu poin pertama, Masya Allah. Ya. Poin pertama yang bisa membatalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah muntah dengan disengaja. Ya. Hal yang membatalkan puasa yang kedua adalah muntah dengan disengaja. Al-qai. Muntah dengan disengaja akan membatalkan puasa, baik dilakukan dengan wajar ataupun tidak. Baik dalam keadaan darurat ataupun tidak. Seperti dengan sengaja mencari bau yang busuk, udah tahu itu kalau busuk itu bisa muntah, dia cari malahan. Maka yang demikian termasuk muntah dengan disengaja. Maka puasanya bisa batal. Beda halnya kalau muntah dengan tanpa disengaja. Nah, kalau muntah tanpa disengaja maka puasanya tidak batal dengan syarat. Dengan syarat yang pertama,
tidak boleh menelan ludah yang ada di mulut kita sehabis muntah. Oh, muntah, wah, kan jelas ludahnya bercampur dengan sisa muntah. Itu wajib dikeluarkan. Makanya kalau muntah misalnya nggak sengaja di Ramadan ketika puasa, segera kumur-kumur, bersihkan habis bekas-bekas muntahnya, ini aman insya Allah. Jadi jangan sampai kita menelan sesuatu dari bekas muntah yang tercampur dengan air liur kita. Insya Allah. Barangkali. Gimana hukumnya gosok gigi ketika puasa? Menggosok gigi ketika puasa, kalau misal punya kebiasaan kalau gosok gigi nggak muntah, nggak ongkek, maka kemudian ketika gosok gigi kok ongkek ketika puasa nih, entah kenapa mungkin tercampur dengan aroma mulut atau sebagainya, maka itu tidak batal puasanya. Tapi kalau punya kebiasaan setiap gosok gigi ongkek muntah, maka itu dihukumi sengaja, ya, muntah dengan disengaja, dihindari, ya. Kalau yang biasa gosok gigi kok sampai muntah-muntah, maka dihindari dari gosok gigi ketika berpuasa. Jika seorang berdahak di tengah puasa, maka hal itu dimaafkan dan tidak membatalkan puasa. Kalau dahak itu enggak dihukumi seperti muntah. Dahak ini enggak dihukumi seperti muntah. Nah, hanya mengeluarkan lendir saja. Itu walaupun disengaja, bisa gitu ya. Maaf, itu tidak membatalkan puasa. Ya. Dengan syarat kalau dahaknya sudah melewati tenggorokan nih, udah sampai ke rongga mulut, itu wajib dikeluarkan, nggak boleh ditelan. Kalau dahak sudah keluar daripada tenggorokan, ketelen, ya, dengan disengaja misalnya, maka itu membatalkan puasa. Nah, pertanyaannya, mana batas tenggorokan itu? Batas tenggorokan adalah ketika kita baca huruf H, ini huruf H, 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 H. Nah ini nih, H kan di tengah-tengah tenggorokan nih. Nah, maka itulah batas tenggorokan. Ya, kalau dahaknya masih di bawah, telan tidak masalah. Tapi kalau dahaknya udah keluar di atas makhluk H, maka itu membatalkan puasa. Nah, itu. Poin ketiga yaitu bersenggama atau melakukan hubungan suami istri di siang hari. Itu melakukan hubungan suami istri itu membatalkan puasa. Yang dimaksud bersenggama adalah jika seseorang suami telah memasukkan semua bagian kepala kemaluannya ke lubang kemaluan sang istri dengan disengaja dan sadar kalau dirinya sedang berpuasa, maka saat itu puasanya menjadi batal. Dalam hal ini sama hubungan yang halal atau yang haram, ya, mohon maaf, seperti zina pun tetap batalkan puasanya, ya, atau melakukan lubang dubur atau lubang-lubang yang lainnya. Jadi kalau jadi di sini adalah masuknya apa namanya, kemaluan ke dalam lubang, itu yang membatalkan puasa. Adapun bagi istri, biarpun yang masuk belum semua bagian kepala kemaluan, itu dihitung batal puasanya. Karena apa? Karena ada yang masuk ke dalam lubang kemaluan. Jadi batalnya istri itu karena apa? Karena masuknya sesuatu ke dalam lubang. Bagi suami yang membatalkan puasa dengan bersenggama dengan istrinya, dosanya amat besar dan dia harus membayar kafaroh dengan syarat berikut ini. Yang pertama, dilakukan oleh orang yang wajib baginya berpuasa, dilakukan di siang hari puasa. Kalau malam tidak masalah, ya. Diingat kalau dia sedang puasa, ya, dia sadar lagi puasa, dia masih bersenggama, tidak karena paksaan, mengetahui. Jadi bagi suami yang membatalkan puasanya dengan bersenggama dengan istrinya, dosanya amat besar sekali, ya, dan dia harus membayar kafaroh, dengan syarat yang pertama, dia melakukan, ya, dilakukan oleh orang yang wajib baginya berpuasa. Jadi
dilakukan dengan di siang hari bulan puasa, dia ingat kalau dia sedang puasa, tidak ada paksaan, mengetahui keharamannya, dia adalah bukan orang yang bodoh, berbuka karena bersenggama, seperti itu. Maka itu yang demikian adalah dosa-dosa besar. Bagi orang yang bersenggama di siang hari Ramadan, maka dia dapat hukuman yang pertama, mengqadha puasanya, ya. Hari itu dia harus qadha dan membayar kafarah, ya, denda. Kafarah denda ini yang poin pertama, membebaskan daripada hamba sahaya. Kalau tak mampu, emang sekarang tidak ada, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau dia tidak mampu pula, dia memberi makan 60 fakir miskin. Lanjut, poin kelima yang bisa membatalkan puasa yaitu keluarnya mani dengan disengaja. Maksudnya adalah mengeluarkan mani dengan sengaja dengan mencari sebab keluarnya mani tersebut. Contohnya, ketika ada orang yang tahu bahwa jika dia mencium istrinya atau dia menyentuh istrinya atau menyentuh kemaluannya, baik oleh dia atau oleh istrinya, kemudian keluar cairan tersebut, maka itu membatalkan puasa. Beda halnya kalau dia bermimpi, mimpi basah, ya kalau bahasa kita dia mimpi basah sampai keluar air maninya di tengah hari Ramadan, maka yang demikian tidak membatalkan puasa. Kalau misalnya dengan sebab mimpi. Yang kelima, hilang akal. Hilang akal. Hilang akal ini dibagi 3. Yang pertama, karena gila baik sengaja ataupun tidak disengaja. Gila itu membatalkan puasa walaupun sebentar. Ini bagi yang punya penyakit misalnya, ya, penyakit epilepsi, ya. Ini maka ketika kambuh penyakitnya itu bisa batal puasanya. Yang kedua, mabuk dan pingsan. Jika disengaja, maka mabuk dan pingsan membatalkan puasa biarpun sebentar. Seperti dengan sengaja mencium sesuatu yang ia tahu, kalau ia menciumnya pasti mabuk atau pingsan. Kemudian jika mabuk dan pingsannya adalah tidak disengaja, maka akan membatalkan puasa jika terjadi seharian penuh. Tetapi jika dia masih merasa sadar, walaupun hanya sebentar, di siang hari, maka puasanya tidak batal. Tidur, ini nakal nih, tidur seharian, ini tidak membatalkan puasa, walaupun tidur seharian penuh. Kemudian selanjutnya adalah haid, ya. Haid membatalkan puasa walaupun hanya sebentar sebelum waktu berbuka. Misal haid datang 2 menit sebelum masuk waktu maghrib, maka puasanya menjadi batal. Akan tetapi pahala berpuasanya tetap utuh, ya. Puasanya batal, harus qadha nih bagi para perempuan. Kemudian melahirkan, ya. Melahirkan ini adalah membatalkan puasa, baik itu mengeluarkan bayi ataupun mengeluarkan bakal bayi yang biasa disebut dengan keguguran. Nah, jadi orang yang keguguran pun ini batal puasanya. Misal seorang ibu hamil sedang berpuasa tiba-tiba melahirkan di siang hari saat berpuasa, maka puasanya menjadi batal. Yang ke-8 adalah nifas. Nifas juga membatalkan puasa. Misal ada orang melahirkan ternyata setelah melahirkan ini tidak langsung keluar darah nifas karena ia mengira tidak ada nifas, akhirnya dia berpuasa dan ternyata di saat ia lagi puasa darah nifasnya datang, maka saat dia puasa batallah puasanya. Yang ke-9 adalah murtad. Nah, murtad atau keluar dari Islam, ini membatalkan puasa. Misalnya ada orang yang sedang berpuasa, tiba-tiba ia berkata bahwa ia tidak percaya kalau Nabi Muhammad adalah nabi, atau ada orang yang berpuasa tiba-tiba menyembah berhala, maka otomatis puasanya menjadi batal. Demikian 9 poin hal-hal yang membatalkan puasa, semoga bisa difahami. Allahu alam, billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, udah siap.